Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7, topik renungan kita hari ini adalah keheningan hati. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, kita memerlukan keheningan hati, agar hanya suara Tuhanlah yang kita dengar. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam doa-doa, kita melakukan banyak hal, menaikkan syukur, menghaturkan pujian, memanjatkan permohonan, juga curhat dan berkeluh kesah. Namun, berdoa adalah berdialog dengan Tuhan. Maka, kita juga perlu mendengarkan suara Tuhan. Henry Nouwen bahkan berkata, berdoa itu terutama adalah mendengarkan suara Tuhan. Namun, seperti dunia di sekitar kita, hati kita tiap waktu, sepanjang hayat dipenuhi pelbagai pikiran, perasaan, hasrat, kecenderungan, kepentingan, keinginan, penolakan, keterikatan, pengingkaran yang desak-mendesak, tarik-menarik, berebut dominasi atas diri kita. Tidak ada korban berdarah-darah di dalam sana, tetapi hiruk-pikuk kekisruhan di sana tidak kalah gemuruh dibandingkan dunia yang terhampar di hadapan kita. Oleh karena itulah Rasul Petrus berpesan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mengapa demikian?
Karena pada akhirnya bukan situasi di luar, melainkan hati kitalah yang menentukan. Sunyi dan hening suasana di luar tidak memberi kita jaminan untuk mendengarkan suara Tuhan selama hati kita gemuruh oleh pelbagai hal yang berebut dominasi atas diri kita. Ketika kita hendak mendengarkan suara Tuhan, yang kita perlukan adalah keheningan hati, agar hanya suara Tuhanlah yang kita dengar. Firman Tuhan sungguh benar. Kala keheningan dan keteduhan menguasai hati serta pikiran kita, ketika itulah kita siap untuk mendengarkan dan menerima pesan Tuhan atas diri kita, atas tiap pertanyaan dan pergumulan kita, bahkan atas segalanya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu bersungguh-sungguhlah dan disiplinlah dalam doamu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita, atau juga akhir dari suatu zaman atau masa. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir hidup kita atau akhir zaman kita? Dalam nas hari ini, kita pelajari ada 3 hal yang harus kita lakukan menghadapi kesudahan segala sesuatu itu, yakni: pertama, kuasailah dirimu sendiri. Hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang yang mudah marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa bayangan panjang. Jika kita mau selidiki, mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu masalah, yaitu tidak mampu menguasai diri. Kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan. Persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketiga, berdoalah. Doa itu bukanlah hal yang mudah. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh karena itu di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Karena kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, hadapilah akhir hidup kita dengan menguasai diri, tenang dan berdoa. Kasihi sungguh-sungguh orang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nas hari ini ditulis untuk memberikan dorongan dan pengajaran kepada orang-orang percaya yang mengalami tekanan dan penciptaan karena iman mereka. Dalam konteks ayat ini, Petrus menekankan pentingnya kasih dalam hubungan antar sesama dalam komunitas Kristen. Ia mengajak orang percaya untuk melibatkan diri dalam kasih yang tulus dan sungguh-sungguh satu sama lain. Alasan dibalik ajakan ini adalah karena kasih memiliki kekuatan untuk menutupi banyak dosa. Konsep bahwa kasih menutupi dosa adalah pemahaman bahwa ketika seseorang memiliki sikap kasih terhadap sesamanya,
Itu menciptakan lingkungan di mana kesalahan dan dosa dapat diampuni dan dilupakan. Kasih yang tulus mendorong kerendahan hati, toleransi, dan keterbukaan antar sesama, sehingga tercipta kerukunan dan perdamaian dalam komunitas Kristen. Pesan ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang menekankan pentingnya kasih, pengampunan, dan persatuan dalam kehidupan orang percaya. Ayat ini menegaskan bahwa kasih yang sungguh-sungguh dapat menjadi daya perekat yang kuat dalam komunitas Kristen, membantu mereka mengatasi perbedaan, memaafkan satu sama lain, dan hidup dalam damai. Apa yang ingin direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang bisa direnungkan. Pertama, prioritaskan kasih. Penekanan pada kata, terutama, menunjukkan bahwa kasih adalah hal yang paling penting. Ini mengajak kita untuk menempatkan kasih sebagai prioritas utama dalam hubungan sesama. Kedua, terima kasih itu harus yang sungguh-sungguh. Ajakan untuk kasihilah sungguh-sungguh menegaskan bahwa kasih yang dimaksud bukanlah sekadar kata-kata atau perasaan semu, melainkan sebuah sikap dan tindakan nyata. Kasih yang sungguh-sungguh melibatkan keterlibatan aktif dalam kehidupan sesama. Ketiga, sadari akan adanya kekuatan kasih. Pernyataan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa, menggambarkan kekuatan penyembuhan dan pemulihan dalam kasih. Kasih tidak hanya menciptakan hubungan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memaafkan dan melampaui kesalahan. Dalam refleksi atas pernyataan ini, orang mungkin diminta untuk mempertimbangkan bagaimana mereka menanamkan kasih dalam hubungan mereka, sejauh mana mereka mampu melibatkan diri dalam kasih yang tulus, dan sejauh mana mereka bersedia untuk memaafkan dan menerima kasih dari sesamanya. Oleh karena itu, renungan ini dapat menjadi panggilan untuk membangun komunitas yang kuat dan kasih di sekitar kita. Tinggal tenang dan menguasai diri. Shalom, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan berkata supaya kita tinggal tenang, jadi bukan panik, khawatir, ragu, bingung, bukan, itu bukan tempat pijakan kita. Tinggallah di dalam Kristus dan dalam ketenangan. Kenyataan yang ada akibat pandemi COVID-19. Banyak orang dalam stres, terintimidasi, hilang pengharapan, dan melihat masa depan yang gelap. Ya, iblis memang sangat ingin merusak, mencuri dan membunuh manusia. Melalui semua yang sedang terjadi, iblis ingin membunuh pengharapan, damai sejahtera, masa depan, dan membinasakan manusia. Itulah kenyataan orang-orang yang tidak memiliki firman Tuhan dan mengabaikan Roh Kudus. Namun kita umat Tuhan tidaklah demikian. Kenyataan hari ini menyadarkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan Yesus segera datang kembali mengangkat jemaatnya dalam kemuliaannya. Saat rapture sudah di ambang pintu, waktu yang tersedia tidak banyak lagi. Jangan sia-siakan hanya untuk khawatir dan bingung. Bangkitlah jadi orang bijak yang menggunakan waktu untuk berbuah dan berdampak. Dan itu didasari oleh kehidupan doa yang sehat dan kuat. Ketika doa menjadi lemah dan kosong, mudah jadi bulan-bulanan kebohongan iblis, dan permainan keadaan yang tidak menentu. Bangunlah doa yang kuat dari ketenangan. Tuhan adalah benteng kehidupan kita, menara keselamatan dan gunung batu kekuatan kita. Mari berpijak di atas gunung batu kekuatan Yesus Kristus, bukan di atas kenyataan secara fakta manusiawi. Itulah iman. Firman katakan, kuasai diri, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Supaya bisa berdoa artinya, kita dalam kemerdekaan bisa berdoa dalam keteduhan.
Jadi tinggal tenang di hadirat Tuhan adalah bagian yang sangat penting yang harus kita bangun dalam hidup kita. Berdoa dari ketenangan menjadikan doa lahir dari iman. Kebalikannya, ketika tidak menguasai diri, maka jadi mangsa kebohongan iblis. Akibatnya tidak bisa melihat kebenaran Tuhan, tidak akan memegang firman dalam keyakinan. Firman jadi hambar dan kering. Tuhan itu jadi terasa jauh. Dan doa kita jadi seperti asap tipis tertiup angin. Kata-kata yang kita ucapkan mentok di atap. Kenyataannya, ketika hati kita khawatir, perasaan kita panik, maka doa kita lahir dari kepanikan. Kita sejatinya bukan sedang berdoa, melainkan hanya berteriak dari kegalauan, dan pasti tidak akan mengubahkan keadaan. Kebalikannya, Roma 8 ayat 26 berkata, "Katakan Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, mari kenakan itu dalam doa kita." Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita memiliki penolong, yaitu Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat. Dia ada di dalam kita. Dia menuntun kita dan memberikan kekuatan dalam doa. Ketika Tuhan berkata, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku," Tuhan memperingatkan kita bukan dengan kekuatan atau keperkasaan kita, melainkan oleh kemampuan Roh Allah. Hiduplah oleh Roh, tinggal dalam hadirat-Nya, memberikan arena bagi Roh Kudus dalam penyerahan dan keterbukaan kepada Roh Kudus. Terus renungkan firman dan janjinya, dan perkatakan dengan kesungguhan hati, sampai tembus ke dasar hati jadi keyakinan. Maka doa kita dipenuhi kekuatan firman dan pengharapan. Terus lakukan, dan pasti berkemenangan. Apa artinya akhir segala sesuatu sudah dekat? Petrus seringkali menyemangati para pembacanya dengan mengingatkan mereka tentang posisi mereka saat ini di dalam Kristus dan dengan mengarahkan mereka kepada apa yang akan Kristus capai di masa depan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 Petrus berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Akhir segala sesuatu sudah dekat dapat dipahami secara lebih harfiah sebagai akhir segala sesuatu sudah dekat. Petrus mengajarkan, seperti yang Paulus lakukan, bahwa rencana Allah untuk masa depan adalah motivator untuk hidup saleh. Kedatangan Kristus yang sudah dekat akan menjadi puncak sejarah, dan mungkin itulah yang ada dalam pikiran Petrus. Petrus mengingatkan para pembacanya bahwa Sang Gembala Agung suatu hari akan muncul dan memberikan mereka mahkota kemuliaan. Petrus menyemangati mereka bahwa bahkan dalam penderitaan mereka, mereka dapat menantikan hari ketika Allah akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan mereka. Sekalipun akhir dari segala sesuatu tidak terjadi saat itu juga, itu sudah dekat. Allah telah melaksanakan rencananya, dan, seperti yang dijelaskan Paulus dalam 1 Tesalonika 4 dan 5, Yesus akan kembali untuk orang-orang percayanya dan membawa mereka ke surga bersamanya. Kemudian hari Tuhan akan terjadi. Hari Tuhan akan mencakup ke-70 dari nubuat Daniel, waktu kesengsaraan yang juga disebut kesusahan Yakub dan yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24 ayat 14-21. Yesus menggambarkan peristiwa-peristiwa itu sebagai akhir. Pada saat itu, Yesus akan datang bersama orang-orang kudus-Nya untuk memerintah di bumi. Yesus, seperti Petrus, mengajarkan bahwa akhir sudah dekat. Ia menantang para pembaca kitab Wahyu untuk memperhatikan perkataan-perkataan itu karena ia akan datang tiba-tiba ketika hal-hal ini mulai terjadi. Petrus menulis bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat, tetapi ia menyadari bahwa ini tidak berarti bahwa akhir itu akan segera datang. Ia memperingatkan para pembacanya tentang ajaran-ajaran palsu yang akan muncul pada akhir zaman. Orang-orang akan berpikir bahwa
Karena Yesus telah pergi begitu lama, ia tidak akan kembali. Petrus menjelaskan bahwa penundaan akhir zaman oleh Allah sebenarnya merupakan ungkapan kesabarannya. Akan tiba suatu hari di mana langit dan bumi akan dihancurkan oleh api dan Allah akan membuat langit baru dan bumi baru. Akhir dari segala sesuatu akan melambangkan awal yang baru bagi ciptaan Allah. Petrus menjelaskan bahwa hal-hal ini pasti akan terjadi. Karena puncak segala sesuatu sudah dekat, Petrus menantang orang percaya untuk bersikap kudus dalam perilaku mereka dan tekun memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Petrus mengingatkan pembacanya bahwa kesabaran Allah menyediakan kesempatan untuk keselamatan bagi banyak orang. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Suatu hari Tuhan akan memenuhi semua janjinya mengenai peristiwa-peristiwa di masa depan. Di zaman sekarang ini, Dia memenuhi janji yang Yesus buat bahwa Dia akan membangun gerejanya. Namun, Yesus akan kembali dan kedatangannya sudah dekat. Itu bisa terjadi kapan saja. Sementara itu, kita harus memperhatikan perkataan Petrus bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat dan tekun memanfaatkan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan,
Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan,
Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.